Annyeong! Konnichiwa! Ni hao! Selamat datang di podcast Bebansi, belajar bareng anak psikologi. Nah, sebelum mulai materi nih, teman-teman yang denger podcast debut kita nih, ini pertama kali kita bikin podcast. Ada baiknya, ada kata bilang ya, kalau nggak kenal maka nggak sayang, kalau nggak sayang maka nggak jadian. Nah, kenalin, gue Margareta Damayanti. Kalian bisa panggil Dama. Terus ada temen gue. Halo, gue Aisyah Maharani, bisa dipanggil Aisyah. Lalu, halo Aisyah. Halo, gue Shalna Fisa Nurtria, bisa dipanggil Syahla. Wah, cantik-cantik banget ya kayaknya dari suaranya nih ya teman-teman. Pasti dong. Pasti ya betul. Debut nih. Nah, kira-kira hari ini kita bahas hal menarik apa sih di podcast pertama kita ini? Oke, jadi karena ini podcast pertama kita kasih tahu dulu lah secara general kita mau ngomongin tentang psikologi komunikasi. Wah. Apa tuh? Jadi nih untuk teman-teman semua yang lagi dengerin podcast ini, jangan pikir psikologi itu hanya untuk ngurusin orang sakit mental doang ya, yang ngurusin klinis gitu-gitu, tapi juga ngurusin tentang hubungan sosial, gimana kalian berinteraksi dengan orang-orang, ingat tuh ya. Jadi kita akan bahas tentang psikologi komunikasi. Nah, di psikologi komunikasi ini kita mau ngomongin apa sih guys? Nah, spesial kita debut podcast ini. Hari ini kita bakalan bahas topik yang penting banget, yaitu pengaruh kelompok pada perilaku. Ini sering banget. Ini penting banget sih, karena kan kita kan hidup berkelompok ya. Ya betul. Makhluk sosial ya. Jangan, ini walaupun misalnya kalian bilang kalian tuh introvert, gak punya kelompok, gak punya teman. Keluarga tuh masuk ke kelompok loh. Ya kan, betul kan guys? Betul. Kelompok kecil teman-teman. Iya. Kelas di sekolah pun itu juga termasuk kelompok. Jadi ini bukan soal circle dan geng-gengan lah ya semuanya. Nah, ini kita udah tahu nih ya kalau kenapa sih kita sebagai individu harus berkelompok. Terus apa aja sih pengaruhnya, Kak? Oke, pengaruh nih. Ada satu topik ini namanya konformitas. Waduh, dari namanya apa tuh ya? Keren banget. Namanya tuh kayak konformitas. Ini konformitas tuh sebenarnya tuh sering banget terjadi di kehidupan sehari-hari. Mungkin pada nggak tahu ya. Iya, kita tanpa sadar ya. Contohnya nih mungkin ya, pas lagi di sekolah, kalian tuh sebenarnya suka banget nih sama grup band A. Tapi di sekolah kalian tuh bener-bener anti banget sama si grup band A ini. Jadi karena kalian takut nih diceng-cengin ya kan sama teman kalian, dimusuhin, jadi tuh kalian tuh takut dari teman banget gitu. Buat suka sama si grup band A ya. Itu tuh masuk tuh ke konformitas. BTW aku juga punya cerita lucu. Apa tuh? Gue aja yang ngomongnya lebih enak ya. Gue SMP, gue tuh lebaran di Jawa. Nah, karena tradisi di Jawa itu sungkeman lebaran berbeda dengan di kota. Kalau di Jawa itu harus memakai bahasa Jawa. Betul-betul bahasa Jawa, karena saya tidak bisa berbahasa Jawa. Itu cuma komat kamit tuh waktu salim. Biar bahasa Jawa. Begitu. Nah, ini tuh masuk juga nggak sih ke pengertian yang didefinisikan oleh si Rem dan Kasir. Nah, mereka udah tuh ngomong kalau misalkan konformitas ini kecenderungan individu untuk mengubah persepsi, opini, dan perilaku mereka sehingga sesuai atau konsisten dengan norma-norma kelompok. Waduh. Betul banget. Berarti di norma-norma kelompok ini tuh kalau sesuai contohnya Dama tadi tuh dari aturan keluarga. Nah, itu maksudnya norma kelompok. Nah, jadi tuh dalam konformitas tuh sebenarnya apa sih yang menyebabkan konformitas itu terjadi? Coba. Yang pertama tuh ada faktor situasional. Jadi dipengaruhi karena ada situasi, terus juga ada ukuran kelompok, terus ada orang yang berpengaruh di dalamnya. Nah, betul banget. Contohnya ukuran kelompok nih ya. Ukuran kelompok. Contohnya deh, misalnya. Kalian ada di kelompok yang ukurannya besar banget. Pasti tuh otomatis kalian tuh konformitasnya tuh akan tinggi juga. Karena kalian akan takut berpendapat. Pasti kalian tuh akan malu, takut dirasa aneh kalau punya pendapat yang lain dan sebagainya. Nah, selanjutnya tuh ada faktor personal. Apa tuh faktor personal? Nah, dalam faktor personal ini ada yang bilang kalau misalkan usia, jenis kelamin, stabilitas emosional, kecerdasan, sama harga diri itu mempengaruhi konformitas. Katanya sih, katanya itu kalau kita semakin tua tuh, kita tuh jadi jarang gitu ikut konformitas.
Nah, terus untuk kalau jenis kelamin, nih ya, penelitian loh ya, wanita ini lebih cenderung melakukan konformitas dibanding pria. Tapi hal ini juga dipengaruhi oleh ya ada hal lain lah, misalkan stabilitas emosional nih. Jadi kalau emosinya kurang stabil, katanya dia tuh lebih mudah untuk mengikuti kelompok atau melakukan konformitas. Sama juga kecerdasan juga. Kalau kita katanya sih kalau semakin cerdas, jadinya makin sulit ke konfor ya. betul. Ya sama juga sama harga diri gitu. Jadi semakin harga dirinya semakin tinggi, semakin nggak bakal ngelakuin lah gitu. Harga diri mungkin bisa disebut kayak ego atau gengsi lah gitu ya. Iya, betul. Nah, terus kalau nggak salah tuh ada bentuk pengaruh lain deh. Ada apa sih? Ada namanya fasilitasi sosial. Nah, dari namanya aja tuh kayak jangan ketukar sama fasilitas sosial ya, fasilitasi sosial. Nah, jadi tuh sepemahaman gue ya, fasilitasi sosial tuh kayak pernah nggak sih kalian misalnya lagi ngelakuin sesuatu terus ditonton sama teman-teman kalian tuh malah ngerasa makin pede, terus jadi apa yang kalian lakukan tuh jadi makin improve gitu. Pernah kan nggak? Nah, pernah dong. Nah, BTW aku punya cerita nih, cerita mulu. Gak apa-apa. Ceritanya nih. Udah masih storyteller. Jadi waktu aku SD, aku tuh ikut lomba pidato agama Islam. Nah, pas latihan tuh pede, karena cuma Bu Ustadz doang sama teman-teman yang liatin. Nah, pas ke venue, pas ke acara lomba, waduh, ternyata ratusan ribuan orang yang lomba. Gugup saya, gagu-gagu saya waktu pidato. Nah, jadi saya merasa terintimidasi, apalagi di situ ada 4 juri, teman-teman. Bayangin anak SD, ditontonin 4 juri, itu semua mata menuju pada saya. Masa ya, itu sosial. Harusnya suka dong center of attention. Aduh. Nah, tadi nih cerita dari Kak Dama ini persis banget nih apa yang diucapin sama si Floyd Allport ini. Mereka tuh dia itu bilang kalau misalkan kehadiran kelompok ini bakalan mempermudah pekerjaan kita kalau misalkan kita menunjukin keterampilan yang sederhana. Makanya tadi Kak Dama masa aja kalau di depan Ustadz sama temen-temennya kan cuma nampilin doang. Yang cuma Bu Ustadz ya? Nah, terus bakal sebaliknya nih, kelompok tuh bakalan mempersulit pekerjaan kalau misalkan pekerjaan itu tuh bersinambungan sama nalar atau penilaian. Nah, makanya tadi Kak Dama gugup tuh karena kan dinilai lomba. Betul, malah anak SD ya, anak SD dinilai di depan banyak orang, pasti tuh gugup banget lah. Nah, Oke, lanjut aja ya guys. Nah, speaking of konformitas, tadi kita kan ngomongin konformitas ya guys. Nah, ternyata tuh ada satu bentuk konformitas yang ekstrim. Contohnya itu negatif. Nah, namanya tuh polarisasi. Ayo. Wah, ini ada yang sama nih. Kak Aisyah cerita dan ya cerita polarisasi tuh jadi keinget gitu. Jadi temen aku tuh pernah cerita ya. Jadi pas kerja kelompok, mereka tuh itu kayak kebagi 2 kubu gitu karena mereka tuh punya persepsi yang beda gimana cara ngerjain tugasnya. Jadi dibagi di kubu A sama kubu B. Nah, tapi sayangnya karena kubu A ini banyak banget nih pengikutnya, jadinya terpaksa kubu B ini mau nggak mau harus ngikutin si kubu A deh. Waduh, kasihan banget ya, berarti kubu B itu minoritas banget itu. Nah, itu polarisasi tuh yang tadi dijelasin Kak Syala tuh sebenarnya polarisasi di kehidupan sehari-hari. Pasti tuh kalian tuh pernah ngalamin tuh lah kayak gitu ya. Nah, tapi kalau untuk condong yang lebih ekstrim, itu tuh biasanya tuh ditemukan di kasus terorisme. Nah, itu kan ekstrim banget ya tuh guys. Iya. Nah, mungkin kalau di sejarah kayak golongan muda sama golongan tua kali ya Kak. Iya betul. Ayo ada yang ingat sejarah nggak nih, golongan muda, golongan tua? Jangan dilupain dong sejarahnya. Iya, jadi aku boleh ngulang nggak ya kira-kira nih kalau teman-teman nggak ngeh apa sih tuh polarisasi? Jadi kayak Kak Syala bilang, tadi kan temennya tuh kebagi tuh satu kelompok, tapi kok tiba-tiba kebagi A sama B karena beda pendapat nih. Nah, proses B ke A ini menyamakan B ke A ini, B menyamakan ke A ini, itu namanya proses grouping teman-teman. Jadi apa sih grouping itu? Nah, jadi grouping itu individu yang memiliki pandangan berbeda dalam kelompok lebih memilih untuk tetap diam dan mengesampingkan pandangan pribadinya. Kenapa sih kok dia mengesampingkan pandangan pribadinya? Ya karena dia khawatir pandangannya akan ditolak oleh anggota lain atau mengganggu keharmonisan kelompok. Nah tapi
teman bisa nyebabin individu jadi ngabain informasi penting yang diperlukan kelompok. Jadi keputusan kelompoknya kurang ideal, jadi nggak bagus tuh. Betul banget tuh. Nah, jadi grouping tuh lebih condongnya ke konformitas yang negatif lah. Kan tadi dibilang Kak Dama itu karena ada takut dibilang nggak sama gitu kan. Nah, oh ya, tadi kan ada informasi yang diabaikan kelompok tuh. Jadi gue pernah baca itu terjadi karena ada suatu istilah yang namanya ilusi kebulatan suara. Nah, jadi tuh di sini tuh seperti yang dicontohin Kak Syala tadi ya. Kelompok A itu kan pasti punya suatu pemimpin lah yang mencetuskan pendapat A tadi. Nah, karena si A ini ngelihatnya mayoritas dukung dia, otomatis dia berpikir ya pasti semua orang ikutin dia karena mayoritas ikutin dia. Nah, itu namanya ilusi kebulatan suara. Jadi mengikuti mayoritas, tapi belum tentu benar ya guys. Terus gimana nih cara ngatasin grouping? Coba Kak Dama. Wah, itu ada banget dong. Nah, ini kalau teman-teman ada di posisi grouping nih. Nah, yang pertama, teman-teman harus mengidentifikasi situasi di mana kemungkinan grouping terjadi seperti ketika anggota kelompok merasakan stres atau tertekan. Nah, yang kedua, mengajak anggota kelompok untuk lebih banyak berdiskusi dan meyakinkan adanya kebebasan dalam berpendapat. Nah, yang ketiga, memberikan waktu yang cukup untuk membahas permasalahan dengan lengkap. Kayaknya udah cukup ya untuk polarisasi, kakak-kakak. Kayaknya sih udah ya. Ini apa ada yang kurang? Oh iya, ada satu lagi guys. Ini ada satu penting banget. Nih, oh ya teman-teman tuh jangan nyamain musyawarah mufakat sama grouping tuh beda banget ya. Nah, karena kalau musyawarah mufakat itu kan kalian tuh punya pendapat yang banyak tapi disamakan. Sedangkan kalau grouping itu satu pendapat orang lain dipaksa harus sama. Jadi jangan disamain ya guys. Nah, jadi kalau kalian pas musyawarah terus ide kalian nggak dipilih, kalian jangan teriak, oh ini polarisasi. Oh enggak ya, enggak. Kan udah sepakat. Iya. Mungkin itu aja kali ya. Ya nih, kayaknya seru banget nih pembahasan kali ini ya. Ya, jadi tuh ini tuh pembahasan yang sebenarnya tuh di kehidupan sehari-hari tuh banyak banget. Mungkin kalian tuh nggak tahu, wah ini tuh namanya konformitas, ini tuh namanya polarisasi gitu kan. Nah, ini pasti kita udah pernah ngalamin lah, karena kan ya kejadian sehari-hari. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari materi pengaruh individu terhadap kelompok. Seru banget ya, kayaknya itu menarik banget di materinya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Individu terhadap kelompok. Nah, yang pertama itu konformitas, yang kedua fasilitasi sosial, yang ketiga polaritas. Jangan lupa ya teman-teman. Nah, ada pantun nih. Ayo ting is eating. Thank you for everything. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Bye-bye. See you.